wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan kita kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita sampai pada bab bayan au fi bayani kasrati turuqil khair. Bab tentang penjelasan akan banyaknya jalan-jalan untuk berbuat kebajikan. Bab yang ke-13. Kita sampai pada hadis yang nomor 136. apa? 6. Baik, kita baca wa anhu dari sahabat Jabir. Semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Beliau berkata, arada Banu Salimah an yantaqilu qurbal masjid, fabala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahwasanya Banu Salimah itu ya keluarga besar ya dari sebagian sahabat dari kalangan Banu Salimah. Itu ingin pindah rumah. Jadi mereka ini keluarga semacam suku begitu ya, atau lebih kecil daripada itu. Mereka ini kebetulan tempat tinggalnya agak jauh dari Masjid Nabawi. Nah, mereka ini ingin agar pindah boyongan dekat dengan Masjid Nabawi. Apa tujuannya? Supaya enak kalau sholat jamaah itu tidak jauh-jauh. Ya, jadi bisa tepat waktu, bisa mudah ya, sehingga lebih mungkin untuk tidak terlambat. Nah, keinginan mereka ini sampai beritanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lahum, maka apa yang terjadi? Justru Nabi memberikan nasihat kepada mereka. Innahu qad balagani annakum turiduna an tanqulu qurbal masjid. Sungguh telah sampai kepadaku berita bahwasanya kalian itu ingin boyongan pindah rumah dekat masjid. Faqalu na'am ya Rasulullah, maka mereka berkata, ya betul ya Rasulullah, qad aradna dzalik. Kami memang menginginkan seperti itu. Faqala, maka mendengar jawaban Bani Salimah, Nabi berkata, Bani Salimah diyarokum tuktab asarukum. Diyarokum tuktab asarukum. Nabi mengatakan, wahai Bani Salimah, tetaplah kalian di rumah kalian sekarang. Jadi tidak usah pindah, tidak perlu pindah dekat masjid. Kenapa? Karena setiap bekas langkah kalian itu menuju masjid akan dicatat kebaikan. Ya, jadi Nabi malah memberikan nasihat jangan pindah. Kenapa? Karena setiap langkah kalian akan dicatat kebaikan. Artinya apa? Nabi memberikan nasihat jangan pindah dekat masjid, justru tetap di rumah-rumah kalian yang jauh itu. Kenapa? Jauhnya jaraknya perjalanan kalian, maka langkah kaki kalian semakin banyak. Dan semakin banyak langkah kaki kalian, catatan kebaikan kalian semakin banyak. Jadi rugi kalau kalian itu malah pindah dekat masjid. Wa fi riwayatin, dan di sebagian riwayat Rasulullah bersabda, inna bi kulli khotwatin darajah. Sungguh untuk setiap langkah yang kalian langkahkan menuju masjid, itu kalian akan ditinggikan derajatnya satu derajat. Masya Allah ya. Ini. Baik, apa faedah di sini? Yang pertama,
Hadis ini menunjukkan bahwasanya besarnya pahala, besarnya balasan yang didapatkan seorang hamba itu sesuai dengan kadar upayanya dan usahanya, dan sesuai dengan kesungguhannya di dalam beramal. Jadi semakin sungguh-sungguh dia beramal, semakin dia mengerahkan kemampuannya, semakin banyak kesulitan yang dia hadapi untuk mengamalkan satu amalan, pahalanya semakin apa? Besar. Demikian pula, semakin jauh rumah seseorang dari masjid, pahalanya semakin banyak. Nah itu para jemaah sekalian. Jadi jangan merasa apa? Jangan merasa lemah. Aku ya, akhirnya tidak datang ke masjid. Enggak. Justru semakin jauh rumah kita itu, semakin banyak pahalanya. Pak Gatot, Pak. Berapa kilo dari rumah? Nah, 1 kilo itu. Itu kalau jalan kaki, Masya Allah. Baik, yang berikutnya. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk mendatangi masjid dalam rangka sholat berjamaah. Sekalipun jauh. Ya, jadi kita ini apa? Dianjurkan untuk apa? Banyak-banyak ke masjid untuk sholat jamaah. Terutama bagi lelaki. Sekalipun menurut 4 madhab, ya, hukum laki-laki sholat berjamaah di masjid itu antara fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Dan di antara dia wajib berjamaah sekalipun tidak di masjid. Ya. Tetapi walaupun begitu, eman kalau kita itu tidak berjamaah di masjid. Nah itu. Jadi anjuran, sekalipun tidak sampai fardu ain, ya, yang berpendapat fardu ain adalah madhab zahiri, tetapi eman kalau kita itu, ya selama masih bisa sholat di masjid untuk berjamaah bagi laki-laki, berangkatlah ke masjid. Tentu pahalanya besar. Ini sudah pernah kita bahas di hadis-hadis sebelumnya. Ya, nah yang berikutnya. Hadis ini menunjukkan, ya, hendaknya seseorang tidak mempersulit orang Islam lain, mempersempit orang Islam lain, ya, yang terkait dengan kepentingan umum, ya, yang terkait dengan apa? Kepentingan apa? Umum, ya. Kenapa? Diambil dari mana faedah ini? Sebab kalau mereka itu semua pindah dekat masjid, ya ini Masjid Nabawi, ya mereka semua pindah dekat Masjid Nabawi, ya maka itu akan apa? Menjadikan apa? Sempit. Akan menjadikan apa? Sempit, ya. Itu. Apalagi tinggal di sekitar apa, Mas? Masjid. Baik. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tentang bagaimana semangatnya para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk berlomba dalam kebaikan. Jadi mereka ini tidak mau jauh-jauh dari masjid. Khawatir apa? Ketinggalan sholat jamaah. Makanya para jamaah sekalian, kalau kita itu cari rumah, itu usahakan, dan bukan usahakan, harus apa? Di lingkungan yang ada masjidnya. Nah ini penting ini, karena masjid itu apa? Pusatnya umat Islam. Pusat ibadah, pusat dakwah, pusat kebajikan, ya. Jadi makanya usahakan ada masjid di kampung itu. Jangan sampai tidak ada. Ya, makanya orang-orang yang hidup di luar negeri itu merasa sedih. Kenapa? Di Eropa, di Amerika itu masih jarang. Di Asia Timur seperti Jepang, Korea itu susah cari masjid itu. Harus berkilo-kilometer, bahkan sampai harus naik mobil. Karena jauhnya. Jumatan aja sampai sekian jam baru sampai. Itu di Eropa, ya, di sebagian Amerika, dan di Asia Timur itu seperti itu. Ya, jadi ini adalah merupakan bentuk kerinduan kepada masjid. Jadi jangan jauh-jauh dari masjid. Maksudnya harus ada masjid di kampung itu. Ya, semangat untuk memakmurkan masjid. Ya, gitu. Kecuali kalau dilarang. Ya, cari masjid lain gitu kan ya.
Baik, berikutnya. Hadis nomor 137. An Abil Mundhir, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini nama aslinya ya, Abul Mundhir. Ini termasuk sahabat dari kalangan Al-Ansor. Beliau berkata, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Beliau berkata, ada seorang laki-laki yang aku tidak mengetahui tempatnya, yaitu rumahnya yang lebih jauh daripada dia, daripada masjid. Jadi ada seorang laki-laki, ini sahabat Nabi, kata Ubay bin Ka'ab, yang menurut sepengetahuanku itu yang paling jauh rumahnya dari masjid. Tidak ada yang lain. Ya, jangan digambarkan seperti Madinah sekarang ya. Ada jalan aspal, ya, ada pom bensin, ada toko, ada pasar, ada dalam arti pasar modern, kendaraan lalu lalang. Jangan bayangkan seperti itu. Zaman dulu tidak ada aspal, Pak. Tidak ada kendaraan mobil, bis, tidak ada. Lalu kemudian wakana la tukhti'uhu shalah. Tetapi masya Allahnya orang ini, dia tidak pernah lewat sholat jamaah sedikit pun, satu pun di Masjid Nabawi. Masya Allah. Padahal paling apa? Paling jauh. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, au faqultu lahu, atau aku berkata kepadanya, lau istaraita himaran tarkabuhu fil dhulma wa fil rabda. Fulan, seandainya kau itu belilah keledai. Yang dengan keledai itu kau bisa naiki untuk menuju masjid di kegelapan yang sangat, yaitu ketika waktu Isya, atau ketika di panas yang sangat panas, yaitu ketika duhur. Kenapa? Karena dua kondisi ini, yaitu kegelapan ketika waktu Isya sudah masuk, atau panas-panasnya hari ketika duhur, itu berat biasanya. Betul apa tidak? Kenapa? Karena kalau gelap malam di padang pasir ya, di daerah sana, itu banyak binatang buas lewat. Karena binatang buas itu seperti singa, ular, kalajengking itu aktifnya di malam, yang dikenal dengan binatang nokturnal, aktifnya di malam hari mencari mangsa. Di siang hari panas. Nah, supaya mudah diusulkan, apa tidak sebaiknya kau ini beli keledai yang kau naiki, sehingga mudah bagi kamu. Apa kata dia ini? Ma yasuruni anna manzili ila jambil masjid. Aku tidak suka apabila rumahku itu jajari masjid, tidak senang. Bukan tidak senang karena terganggu adzan, ya, kan ada ini orang dekat masjid tidak senang karena terganggu apa? Adzan. Tetapi saya tidak suka, kenapa? Alasannya dia mengatakan, ya, ini uridu an yuktaba fi mamsyaya ilal masjid. Aku tetap ingin rumahku paling jauh dari Masjid Nabawi, agar ketika aku berjalan, setiap langkahku itu dicatat sebagai kebaikan. Wa ruju'i idza raja'tu ila ali. Demikian pula, setiap langkahku dari masjid kembali ke keluargaku pun dicatat kebaikan. Jadi dua ternyata para jamaah sekalian. Langkah dari rumah ke masjid dicatat kebaikan. Langkah dari masjid ke rumah juga dicatat apa? Kebajikan. Masya Allah ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah ketika mendengar itu, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Sungguh Allah telah mengumpulkan untukmu semua itu. Yaitu apa? Keinginanmu untuk dicatat kebajikan setiap langkah yang dia langkahkan dari rumah menuju masjid, dan setiap langkah yang dia langkahkan dari masjid kembali ke keluarganya. Masya Allah. Baik. Apa faedah hadis ini? Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang bagaimana sangat semangatnya sahabat Nabi SAW untuk melakukan kebajikan, ya, dan menambah untuk berbuat baik dan untuk mencari pahala. Ini semangat para sahabat. Nah, ini contoh para jamaah sekalian. Hidup ini kalau tidak mengumpulkan pahala, apalagi kan gitu ya. Kata Imam Ahmad apa? Ad-dunya darul amal, wal akhirah darul jaza. Dunia ini tempat beramal, sedangkan akhirat tempat balasan. Faman lam ya'mal huna nadimahunak. Siapa yang enggan beramal di dunia ini, maka kelak di akhirat dia pasti menyesal. Kata
Sebagian riwayat atau kata-kata hikmah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Jadi kita di dunia cuma mampir saja. Istilah wong Jawa mampir ngombe. Dari perjalanan, capek, istirahat dulu. Di tengah jalan, di tepi jalan, makan minum di warung. Setelah itu apa? Tetap diam di situ atau lanjut? Lanjut. Nah, kita itu di dunia sama dengan orang yang dalam perjalanan mampir di warung sebentar. Apa sampai nginep di warung itu kan enggak? Apa selamanya di warung itu kan enggak? Sebentar tok. Ngaso, istirahat, berangkat. Nah, sama dengan itu. Di dunia itu ibarat mampir di warung tadi. Nah, kalau selama di warung tidak membawa bekal sebanyak-banyaknya, tidak beli air, beli makanan untuk melanjutkan perjalanan, nanti di perjalanan berikutnya dia akan apa? Kehabisan bekal. Tidak punya bekal. Sama. Ya, maka perbanyak para jamaah sekalian, usahakan setiap saat yang kita lalui, setiap hembusan nafas yang kita hembuskan, setiap kaki yang kita gunakan untuk berjalan, setiap langkah yang kita gunakan, yang kita langkahkan kaki kita, setiap gerakan tangan kita itu, dan setiap kesadaran, pikiran, dan hati kita itu kita jadikan jadi pahala. Gimana caranya? Pertama dengan banyak ingat Allah. Jangan sampai putus zikir sama Allah. Baik dengan hati, dengan lisan. Yang kedua, niatkan semua apa yang kita lakukan, ibadah tentu, dan di luar ibadah, perkara-perkara mubah, niatkan taqarrub ilallah untuk mendekat kepada Allah. Hal-hal yang mubah, apabila kita niatkan kebajikan, jadi pahala. Makan, minum, tidur, bekerja, kalau kita niatkan untuk cari ridhonya Allah, sebagai sarana untuk mengabdi kepada Allah, itu jadi pahala. Jadi jangan sia-siakan. Bahkan senden kita capek, lagi senden. Niatkan, ya Allah, istirahat sejenak, agar nanti kalau seger, badan ini sudah bisa digunakan untuk mengabdi kepada Allah. Itu. Dapat ujian yang tidak menyenangkan, niatkan sabar cari pahala, karena sabarnya itu terhadap ujian, jadi pahala. Dapat kesenangan, nikmat, syukur, ingat Allah, jadi pahala. Ya. Sedang bersama anak-anak, dengan istri, dengan suami, ngobrol, niatkan apa? Untuk menyenangkan mereka, mendidik mereka, jadi pahala. Begitu. Jadi jangan sampai berlalu satu waktu, berlalu satu hembusan nafas, satu langkah kaki, kecuali usahakan jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya. Hadis ini menunjukkan hendaknya di antara kaum muslimin itu saling berwasiat, saling menasihati dalam kebaikan. Ya, jadi saling memberikan wasiat, nasihat, ya. Mengajak orang berbuat baik, memberi semangat, ayo beramal. Ya, para sahabat Nabi itu dulunya itu kalau mau berpisah nih, habis ketemu pisah itu seringkali di antara mereka itu membacakan surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wasiat untuk berbuat baik. Ingat waktu. Waktu itu adalah apa? Bekalnya manusia, modalnya manusia. Orang yang rugi, orang yang menyia-nyiakan waktunya. Sehingga setiap kali ketemu itu kita menjadi semangat untuk beribadah. Baik, yang berikutnya. Hadis ini menunjukkan tentang masalah bahwasanya setiap langkah yang dilakukan oleh seorang hamba dari rumahnya menuju masjid, apabila niatnya memang untuk sholat di masjid, maka itu akan dicatat sebagai kebajikan. Bayangkan coba. Pernah ngitung langkah kita ke masjid? Ada yang pernah ngitung? Sekali-kali dihitung supaya tahu kira-kira bagaimana. Berapa kira-kira? Ya, Masya Allah. Baik. Yang berikutnya adalah hadis ini menunjukkan seseorang itu akan diberikan balasan sesuai dengan niat yang ada di belakang perbuatan tadi itu. Apa yang mendorong dia berbuat baik? Ya, itu adalah apa? Yang menjadi pahala. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, dapat pahala. Kalau niatnya ingin pujian, tidak mendapat kecuali apa? Pujian. Baik. Lanjut, hadis nomor 138. An Nabi Muhammad
Namanya Abdullah bin Amr bin As. Ini putranya Amr bin As. Seorang sahabat yang masuk Islam di akhir-akhir sebelum Fatu Mekah. Di mana Nabi pernah berkata yang kurang lebih maknanya, engkau ini ya, atau Amr bin As ini tidak layak berjalan di muka bumi kecuali sebagai pemimpin. Artinya orang semacam ini nih cocoknya jadi pimpinan, bukan jadi yang dipimpin. Karena apa namanya ini, posturnya, kecerdasan pikirannya, kemampuan untuk mengatur, ya, kemudian kemampuan bernegosiasi, ya, wibawanya, sehingga Amr bin As ini, ayahnya Abdullah ini, tidak layak ya, berjalan di muka bumi kecuali dia sebagai apa? Pemimpin. Masya Allah. Ya. Baik. Beliau berkata, Rasulullah pernah bersabda, Arba'una khoslatan a'laha manihatul anzi. Ada 40 kebaikan. Bayangkan, 40 kebaikan. Yang paling tinggi dari 40 kebajikan itu adalah manihatul anzi. Manihatul anzi itu adalah meminjamkan kambing betina atau sapi untuk diperah susunya. Diperah air susunya lalu diminum oleh orang lain terus dikembalikan. Jadi apa ya, supaya dimanfaatkan air susunya. Itu namanya manihatul anzi. Ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha, tidaklah ada seorang mengamalkan satu amalan dari 40 kebajikan tadi itu, roja asawabiha, yang mana motivasi yang membuat dia beramal itu mengharap pahalanya, wa tasdiqa mau'idiha, dan membenarkan dengan penuh iman akan janji Allah atasnya, ya, berupa balasan dari amal itu, illa adkhalahullahu biha al-jannah, kecuali Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam surga. Rawahul Bukhari. Baik, faedah di sini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang banyaknya jalan untuk beramal. Sampai dikatakan apa? 40 macam nih. Berapa? 40 macam. Nah, tapi di sini apa? Tidak disebutkan ya 40 itu apa? Hanya yang paling tinggi. Nah, sebagian ulama menyebutkan 40 macam itu apa? Cuman kalau disebutkan di sini, wah panjang ini. 40. Jadi, insya Allah kalau waktu yang cukup kita akan bacakan. Nah, ini menunjukkan apa? Anugerah dari Allah, Allah Ta'ala itu membuat jalan yang banyak untuk orang bisa berbuat kebajikan. Tidak satu macam. Sehingga apa? Kita bisa pilih. Sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan kesempatan kita, ya sesuai dengan apa yang ada pada kita. Gitu. Kalau kita misalnya tidak memiliki harta, ya tentu kita tidak bisa sedekah, maka dengan cara lain berbuat kebajikan itu. Ya, tidak bisa dengan harta, dengan tenaga. Tidak bisa dengan tenaga, dengan pikiran. Dan begitu seterusnya. Ini karunia Allah ya. Bayangkan kalau amal itu cuma satu jalan. Tidak semua orang bisa. Dan kita bisa tidak bosan ya. Jadi kalau kita capek di satu amalan, bisa milih yang lain. Baca Quran terus bosan nih. Namanya manusia. Nah, yang lain. Apa misalnya? Yaitu mungkin apa namanya ini, mendengarkan ceramah sambil santai, sambil duduk, atau zikir, gampang. Dan begitu seterusnya. Baik. Yang berikutnya adalah hadis ini menunjukkan di antara ya, amalan 40 itu yang paling tinggi adalah tadi itu. Meminjamkan kambing, betina, sapi, betina dan semisalnya yang dimanfaatkan air susunya. Sehingga ini memberikan manfaat. Apalagi di zaman dulu para jamaah sekalian, di mana makanan itu tidak gampang. Makanan itu tidak gampang seperti sekarang. Ya, dan ini menunjukkan apa namanya ini keutamaan kambing, sapi dan semisalnya dimanfaatkan air susunya. Baik. Yang berikutnya adalah hadis ini menunjukkan tentang wajibnya ketika seorang beramal itu disertai dengan iman. Dan disertai dengan niat mendapatkan
pahala di sisi Allah. Ini penting sekali. Jadi kalau kita amal soleh itu, jangan sampai lupa. Kita mengamalkannya karena iman. Ya, karena Allah memerintahkan, Nabi memerintahkan. Yang kedua, berharap pahala di sisi apa? Allah. Berharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kata Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu hanya mendapatkan dari amalnya itu apa yang dia niatkan. Nah, itu pentingnya niat. Jadi kalau kita niat ya, beramal, tidak punya niat mencari ridho Allah, cari pahala, ya bisa-bisa tidak dapat apa-apa. Misalnya contoh nih, bekerja menafkahi istri dan anak. Ini asalnya mubah nih. Tidak ada niat. Kenapa kok kamu mencari uang? Berangkat pagi, pulang sore, memberikan kepada istri, anak. Kenapa? Ya, biar kebiasaan aja. Dapat pahala enggak kira-kira? Enggak. Harus diniati. Ya Allah, saya niat ini apa? Untuk melanjutkan perintahmu. Kewajiban untuk memberikan apa? Nafkah. Itu dapat pahala. Capeknya dapat pahala. Bayangkan, capeknya seorang suami itu ya dapat pahala. Bahkan tertidurnya dia karena capek bekerja itu diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Demikian pula dengan istri. Ya, nyapu rumah, ya, membersihkan rumah, mencucikan baju suami misalnya. Itu jangan cuma kebiasaan, tapi diniati. Semua itu apa? Agar mendapat keridhaan Allah dan dapat apa? Pahala. Maka setiap nyuci baju, setiap gini, insya Allah oleh pahala. Nyuci piring oleh pahala. Nyapu rumah dapat pahala. Masya Allah. Ya, niat penting. Niat ini apa penting? Baik. Hadis ini menunjukkan bahwasanya apabila seorang beramal soleh tapi tidak ada iman, maka tidak ada nilainya. Jadi amalan orang-orang kafir itu tidak ada nilainya. Makanya kita temukan kadang-kadang orang-orang kafir di dunia ini itu amalnya banyak ya. Mengamalkan sepertiga hartanya kan ada itu. Ada yang separuh hartanya itu. Tapi tidak beriman. Itu sia-sia. Sia apa? Sia di akhirat kelak. Di dunia dibalas sama Allah. Tapi di akhirat tidak mendapat apa-apa. Jadi orang kafir itu kalau beramal, karena Allah Maha Adil, balasannya di dunia. Di akhirat tidak dapat apa? Fala nuqimu lahu yaumal qiyamati wasna. Kami tidak akan menegakkan timbangan, tidak akan ngitung amalan mereka. Ini orang-orang kafir. Ya. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu terkait dengan hadis ini. Baik, lanjut. Nomor 139. Dari Adi bin Hatim, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah dirimu dari neraka walaupun sekedar bersedekah dengan separuh buah kurma. Ya kan? Separuh buah apa? Kurma. Separuh buah kurma itu berapa harganya? Coba kurma yang biasa kita beli, kurma apa itu? Yang biasa dibeli? Sukari lah. Berapa sekilo? 60.000. Oh, tergantung kualitas ya. Tergantung penjualnya ya. Ya, pinter-pinter total ya. Tapi akeh. Rata-rata berapa rata-rata? 50 ya. Sekilo itu berapa? Isinya berapa butir? Ada yang pernah ngitung? Mungkin ada kurang kerjaan gitu ya. Besok tak Ramadan tak coba beli satu hitung berapa? 120 tawaknya. Ya, berapa isinya itu? 1 kilo berapa? Berapa biji? Berapa butir? Ya. Kalau mejol 6 butir. Oh, mejol beda itu ya, Masya Allah. Nah, coba itu harganya berapa kira-kira? 50.000 1 kilo ya. Katakanlah itu sukari lah. Berarti 1 butir berapa ribu cobaan ya? Diparuh jadi 2, separuhnya. Kata Nabi apa? Jagalah dirimu dari neraka walaupun sekedar bersedekah dengan separuh buah kurma. Harganya berapa? Katakanlah 2.000. 2.000 1.000 lah. Wa fi riwayatin lahuma, dan dari riwayat yang lain untuk keduanya, yaitu dari keduanya Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Fa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam
Wa yanduru asyama minhu fala yara ila ma qaddam wa yanduru baina yadayhi fala yara ila an-nar tilqa wajhihi fattaqun nar walau bisyikki tamrah faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Masyaallah. Artinya ya, tidaklah setiap dari kalian. Artinya semua dari kalian. Kecuali di hari kiamat akan diajak bicara oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perantara antara dia dengan Allah. Artinya langsung, Pak. Tidak ada pengacara, Pak. Ya. Tidak ada apa? Pembela, pengacara, tidak ada. Dia sendiri dengan Allah. Maka ketika di dalam dialog itu dia dengan Allah, dia melihat arah kanan. Ketika dia melihat arah kanan, dia melihat amalnya dulu yang dia kerjakan di dunia. Ditampakkan ya oleh Allah Ta'ala kepada dirinya pada hari itu. Ini dalam pengadilan Allah. Lalu dia melihat sebelah kiri. Dia pun melihat apa? Amal-amal yang dia dulu kerjakan di dunia. Setelah itu dia melihat ke arah depan, maka dia melihat neraka ada di depannya. Bayangkan. Sendirian di hadapan Allah, disidang oleh zat yang memiliki alam semesta, yang tahu isi hati kita, yang tahu perbuatan kita, dan tidak kelewat satupun apa yang dulu kita pernah berbuat, Allah tahu. Dan ada catatannya. Dan teringat, ditampakkan hari itu, apa yang kita lakukan. Sekecil-kecilnya. Bayangkan. Dan di depan, arah depan, melihat neraka yang berkobar. Neraka itu, para jemaah sekalian, suaranya saja, itu ditakuti oleh malaikat itu. Ini baru suara aja. Bisa didengar dari jarak sekian tahun. Bukan kilo, sekian tahun. Perjalanan sekian tahun. Ya, Masya Allah itu. Dan malaikat itu dibawa punya 70.000 kekang. Jadi saking beratnya neraka itu. Dan sebagian ulama mengatakan dia hidup ya, dikendalikan. Punya 70.000 kekang. Berapa? Dan masing-masing kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Luar biasa itu. Ya. Maka kemudian kata Nabi SAW, maka jaga dirimu dari neraka, jaga dirimu. Hai manusia, jaga dirimu. Walaupun sekedar bersedekah dengan separuh buah kurma, dan barang siapa yang tidak punya, karena saking tidak punya, saking miskinnya, separuh kurma aja tidak ada. Bayangkan, separuh kurma itu tidak ada. Maka bagaimana caranya menyelamatkan dari neraka? Dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa sedekah separuh kurma ini, ucapkan dengan apa? Kata-kata yang baik. Itu bisa menyelamatkan seorang dari apa? Neraka. Baik, hadis ini yang pertama faedahnya. Hadis ini adalah menggambarkan tentang apa yang terjadi di hari kiamat. Ya, kengerian hari kiamat. Di antara ahwal kengerian hari kiamat itu apa? Seseorang akan diajak bicara dengan Allah langsung tanpa ada perantara. Ngeri. Pengadilan yang pasti adil. Ya. Bahkan tangan kaki kita menjadi saksi. Bayangkan ini. Lesan kita dikunci. Karena suka bohong. Ya. Dihadirkan saksi-saksi. Bayangkan. Ditambahkan buku-buku amalan kita di dunia. Allah Akbar. Tidak bisa mengelak, tidak bisa berbohong. Semua ditampakkan apa yang kita simpan dalam dada kita. Ngeri. Ngeri. Baik, yang berikutnya. Hadis ini menunjukkan tentang bahwasanya Allah Ta'ala itu punya sifat kalam, bisa berbicara. Sesuai dengan keagungannya, dan dia akan berbicara dengan kita. Ya, sesuai dengan keagungan Allah. Sifat kalamnya Allah Ta'ala. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan nanti di hari kiamat itu amal kita akan ditampakkan. Akan diperlihatkan. Sehingga orang menyesal, kenapa dulu saya ini tidak berbuat baik? Orang yang amalnya jelek. Orang yang amalnya baik juga menyesal. Apa menyesalnya? Kenapa dulu saya tidak lebih sungguh-sungguh beramal? Tidak kasep. Ya. Semua menyesal. Yang ahli maksiat menyesal, yang ahli taat menyesal. Yang maksiat, ahli maksiat menyesal kenapa dulu tidak berbuat baik.
yang ahli taat menyesal kenapa dulu tidak lebih bersungguh-sungguh. Allahu Akbar. Haula wala quwwata illa billah. Nomor 4. Ini nomor 4. Hadis ini menunjukkan tentang kedekatan Allah di hari kiamat. Ya. Dan ini kedekatan ini sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan apa? Keagungannya. Tidak ada hijab, tidak ada penghalang, tidak ada satir. Langsung. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Baik, yang berikutnya. Ya, alangkah malunya ya. Kita ini alangkah malunya ya, Mas. Allah itu Maha tahu semua. Alangkah malunya kita ini. Kita saja kalau habis berbuat salah, terus ketahuan sama orang. Orang itu tahu aib kita. Malu enggak kira-kira? Enggak berani gini. Apalagi memfitnah ya. Memfitnah, enggak berani ngelihat itu. Udah gini aja. Apalagi ketemu dengan Allah. Yang tahu isi hati kita. Kita dulu pura-pura soleh, padahal tolak-tolak. Kita dulu pura-pura baik, padahal kita menyembunyikan keburukan. Lo di depan Allah. Alangkah malunya. Kita hanya gini aja, tunduk aja, tidak bisa ngomong. Baik, yang berikutnya. Maka persiapkan untuk hari itu ya. Persiapkan apa? Hari itu. Ada satu ucapan menarik dari Fudail bin Iyad. Dia melihat seorang bapak yang sudah tua, ditanya, "Wahai bapak, berapa usiamu sekarang?" Beliau mengatakan situna sanah, 60 tahun. 60 tahun? Iya. Berarti bapak ini sejak 60 tahun itu sedang berjalan menuju Allah. Dan hampir sampai. Hampir apa? Maksudnya hampir sampai. Karena apa? Umur umat Islam ini kebanyakannya baina sitin wa sab'in, antara 60 dan 70. Begitu dengar itu, istirja, innalillah. Kaget ya. Baru apa? Kaget. Kalau panjenengan, Pak, umur berapa, Pak? Innalillah. Sudah takut, dia sadar. Habis ini sampai nih, gitu kan. Maka ditanya, "Pak, tahu enggak sih artinya innalillah wa inna ilaihi raji'un?" Tahu tak? Dia bilang, enggak tahu. Jadi kebanyakan kita ini orang Arab loh, dia enggak tahu artinya innalillah wa inna ilaihi, apalagi kita. Beliau mengatakan, ya, innalillah, ya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kata Fudail, berarti ketahuilah bahwasanya bapak itu akan apa? Kembali kepada Allah. Wa man alima annahu raji', dan siapa yang dia tahu kalau dia akan kembali kepada Allah, i'lam, ketahui bahwasanya dia akan apa? Akan apa, Pak? Akan ditanya. Kita ini tahu akan ketemu, berarti akan ditanya. Setiap yang bertemu Allah akan ditanya. Minimal 4 perkara kan? Ilmunya, jasadnya, umurnya, hartanya. Maka barang siapa yang dia tahu dia akan ditanya, falyasta'iddal jawab, maka siapkan jawaban. Kita akan ditanya, Pak. Sudah siap enggak jawab? Di mana jawaban kita tidak mungkin bohong. Kalau di dunia bisa nih. Saksi palsu ya. Saksi palsu bisa enggak? Bisa dibayar. Yaumil kiamat. Jadi kita akan jujur, mau enggak mau jujur. Maka falyasta'id apa? Al-jawab. Atau falyu'iddal jawab. Hendaknya dia apa? Mempersiapkan diri apa? Untuk jawabannya. Dan jawabannya apa? Perbaiki diri. Jadi itu. Dia berkata, "Ya Aba Abdullah," atau Aba siapa itu? Fudail itu nama kunyahnya Aba siapa itu? Aba Ali kalau nggak salah. Abu Ali. Adakah jalan keluar? Karena dia takut ini. Dia merasa tidak siap. Umur 60 tahun lalai. Merasa tidak siap kalau ketemu Allah. Kalau dia ditanya. Ada enggak hilah? Jalan keluarnya ada enggak? Apa kata dia? Perbaiki yang sisa dari umur Bapak. Apa itu? Ya perbaiki, tobat. Kalau Bapak perbaiki, insya Allah aman. Kalau tidak, maka Bapak akan disiksa atas dosa yang lalu dan yang akan datang. Nah itu, mari kita siapkan para jemaah sekalian. Masya Allah. Yang berikutnya,
Hadis ini menunjukkan tentang bahwasanya manusia akan bertanggung jawab terhadap amalnya. Tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa apa? Diwakilkan. Sekarang enak ya, saya wakilkan aja lah. Bisa, tidak bisa. Apa yang kita amalkan, kita yang bertanggung jawab. Tidak bisa bapak saya orang soleh, bapak saya kiai, bapak saya ulama. Tidak ada pengaruhnya. Masing-masing akan menanggung amalnya sendiri. Apa yang dia lakukan itu. Ya, itu tentu ini di luar bahasa tentang syafaatnya. Tapi intinya manusia itu akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, jangan itu. Suatu saat pernah Rasulullah itu berkata, nanti hari kiamat itu manusia akan dibangkitkan ufatan uratan gurlan. Dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkhitan, ya, dan tidak bersandal. Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, an-nisa wa rijal yanduru ba'dum ila ba'din. Ya Rasulullah, alangkah malunya. Kumpul semua tanpa berpakaian, laki perempuan jadi satu. Di padang mahsyar. Apa enggak malu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Ya Aisyah. Hai Aisyah, bukan seperti itu. Sesungguhnya urusan hari kiamat itu, kata baginda Nabi, asyaddu min an yanzura ba'dum ila ba'din. Itu begitu mengerikan, begitu menakutkan. Sehingga jangankan melihat, ya, jangankan memikirkan, ngeleri aja enggak, melihat aja tidak sempat. Itu ternganga semua, orang itu takutan semua. Ya, jangankan ngelihat, kepikiran aja tidak. Padahal jejer. Al-amru, keadaan, urusan dari itu sangat dahsyat sehingga tidak sempat, tidak terpikir dengan sisinya. Orang sebelahnya, apalagi melihat. Jangan itu, diriwayatkan para nabi itu ingat pada dirinya masing-masing. Nabi Ibrahim yang sangat cinta kepada Nabi Ismail, Nabi Ishak, nafsi diriku. Bapak kita Adam ketika datang umat manusia untuk agar Nabi Adam meminta syafaat kepada Allah agar Nabi Adam beri syafaat agar segera disidangkan manusia ini. Aku tidak berhak. Nafsi diriku. Yang diiling dirinya sendiri itu para nabi itu. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Berapa lagi potongannya seperti kita? Nabi aja udah ingat pada anaknya, pada istrinya, apalagi kita. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Yang berikutnya, hadis ini menunjukkan hendaknya seorang tidak meremehkan amalan walaupun kecil. Jangan meremehkan. Apa nilainya sedekah dengan separuh buah kurma itu? Berapa sih nilainya? Tidak ada nilainya. Menurut pandangan kita. Tetapi itu bernilai besar di sisi Allah. Kalau kita ikhlas. Jadi jangan pernah meremehkan amalannya namanya kecil. Jangan. Apapun itu. Sekedar mengucap salam, berwajah cerah kepada sesama muslim. Ya. Memberikan nasihat. Bersedekah Rp1.000. Tidak masalah. Jangan malu. Boleh jadi Rp1.000 itu yang menyelamatkan kita dari kisah apa? Baik. Yang berikutnya sedikit lagi. Hadis ini menunjukkan agar manusia itu hendaknya berusaha sungguh-sungguh agar tidak masuk neraka. Ibaratnya begini, ini kan ibaratnya apa ya? Kan keadaan hari kiamat sangat menakutkan. Neraka itu sangat menakutkan. Maka Nabi ibarat begini. Nih, bahwasanya Surabaya ya lakonono opo ae pokoknya selamat sekalipun apa? Dengan sedekah apa? Setengah kurma. Jadi artinya itu lakukan apapun untuk selamat itulah. Sampai seolah-olah ibarat beginilah, kalau ada orang misalnya orang kintir, naudzubillah min dzalik. Itu biasanya dia akan melakukan apa kalau kintir di sungai itu? Menggapai apapun ya, bahkan rumput saja atau bahkan batang yang rantingnya akan putus, itu dia akan pegang. Kenapa? Supaya selamat. Walaupun dia tahu mungkin tidak selamat, betul kan? Apa saja sama dengan ini. Hati-hati neraka. Berusahalah lari dari neraka walaupun sekedar sedekah dengan separuh buah kurma. Ya. Dan yang berikutnya, ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya
Boleh jadi amalan yang kecil itu yang Allah terima dan Allah membuat kita selamat dari neraka. Dan yang terakhir, hadis ini menunjukkan bahasanya seseorang kalau tidak memiliki apapun yang disedekahkan, sedekah dengan ucapan yang baik. Tasbih, takbir, nasihat, berdakwah. Itu bagian dari apa yang bisa menyelamatkan seseorang dari api apa? Api neraka. Demikian para jemaah sekalian, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Masih ada enggak kesempatan akan datang ini? Masih ya? Rabu depan masih ya? Sekali lagi, Masya Allah. Setelah itu kita libur, Insya Allah bulan Syawal ya. Pertanyaan atau selesai? Satu pertanyaan monggo, kalau ada silakan Dok. Kita jawab cepat. Ini salam. Ini yang ajan siapa ya? Oh, Syifal Qulub ya. Silakan Pak. Sedekah tadi kalau kita nggak memulai gerakan ternak sekalipun kalau dengan uang gimana? Sedekah apa? Sedekah tadi. Sedekah yang susu. Oh iya, betul. Mulai ternak kan. Ya, iya apa saja boleh dengan uang boleh. Boleh. Bebas. Tidak ada masalah, Pak. Sedekah itu bentuknya banyak. Bisa apa saja. Sampai ngambil batu di tengah jalan, sedekah. Seperti kita jelaskan kemarin kan. Ya. Minimal tidak ganggu orang. Nanti di hadis berikutnya akan disebutkan. Minimal tidak mengganggu orang. Ada keinginan ganggu, ditahan. Ada keinginan ngambil harta orang, ditahan. Itu sedekah juga. Itu minimal. Kalau tidak bisa memberi manfaat, minimal jangan merugikan orang lain. Gitu ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufiknya, memberikan kepada kita keberkahan, umur kita diberikan istiqomah, sehingga kita mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.